Soekarno tak pernah meminta gelar presiden seumur hidup. Tapi sejarah mencatat, gelar itulah yang membuatnya dicap diktator hingga hari ini. Ironisnya, gelar itu bukan datang dari ambisi pribadinya, melainkan dari orang-orang yang justru mengaku ingin melindunginya. Sebelum lanjut, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita akan bongkar sisi sejarah yang jarang dibicarakan. Sebuah gelar, sebuah stigma. Pada Mei 1963, Sidang Umum MPRS menetapkan TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963, yang secara resmi mengangkat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Keputusan ini bukan sekadar administrasi kenegaraan. Ia menjadi penanda pergeseran besar dalam wajah demokrasi Indonesia. Sejak saat itu, bayang-bayang otoritarianisme mulai merayap ke tubuh kekuasaan Bung Karno. Padahal, gelar presiden seumur hidup bukan seperti bintang jasa yang diraih karena prestasi. Justru sebaliknya, ia menjadi beban sejarah yang menodai reputasi Bung Karno sebagai tokoh pembebas. Gelar itu membuatnya mudah diserang oleh lawan politik, baik di dalam negeri maupun dari dunia internasional. Label diktator pun melekat, tak peduli bahwa realitasnya jauh lebih rumit. Disinilah pentingnya menggali ulang, siapa sebenarnya yang menggagas ide tersebut, apa motif politik di baliknya, dan yang sering luput dibahas, bagaimana respons pribadi Soekarno terhadap keputusan itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu melongok kesaksian langsung dari pelaku sejarah yang selama ini tak banyak disorot buku teks sekolah, A.M. Hanafieh, tokoh Angkatan 45, mantan Duta Besar Indonesia di Kuba, dan orang dekat Bung Karno sendiri. Dalam bukunya A.M. Hanafi menggugat kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapo ke Supersemar, ia membeberkan kisah di balik layar politik nasional yang rumit dan penuh intrik. Apa yang ditulis Hanafieh bukan sekadar testimoni personal. Ini semacam pengakuan dari orang dalam, bahwa ide pengangkatan presiden seumur hidup justru datang bukan dari Soekarno, melainkan dari mereka yang merasa sedang melindunginya. Di balik layar, para penggagasnya menyebutnya strategi stabilisasi. Di permukaan, publik melihatnya sebagai langkah mematikan demokrasi. Dan di tengah semuanya, ada sosok Bung Karno, seorang tokoh yang dielu-elukan rakyat, tetapi terpaksa menerima keputusan yang tidak sepenuhnya ia kehendaki. Sejarah mencatat hasilnya, tetapi tak banyak yang mencatat pertarungannya, antara keyakinan sebagai seorang demokrat dan tekanan politik dari lingkaran dalam kekuasaan yang merasa dunia sedang diambang perang saudara. Dengan kata lain, gelar presiden seumur hidup bukan cuma pasal dalam TAP MPRS. Ia adalah simpul sejarah yang menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa berubah arah ketika rasa takut, strategi, dan loyalitas buta mengalahkan semangat demokrasi yang diperjuangkan sejak awal kemerdekaan. Asal-usul usulan, dari marha Enis ke militer. Ide menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup bukan lahir dari keinginan personal Bung Karno, melainkan dari kekhawatiran segelintir elit nasional yang merasa negeri ini sedang menuju ambang krisis politik yang tak terkendali. Menurut A.M. Hanafieh, gagasan ini muncul dalam lingkaran tokoh-tokoh Angkatan 45, generasi pejuang kemerdekaan yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hasil revolusi dari kemungkinan dibajak oleh kekuatan politik lain, terutama PKI dan militer. Tokoh kunci dalam pengusulan ini adalah A.M. Hanafi sendiri dan Harul Saleh. Kedua nama ini bukan hanya sekadar politisi, tapi juga bagian dari inner circle Bung Karno. Harul menjabat sebagai Ketua MPRS dan Wakil Perdana Menteri 3, sementara Hanafi dikenal luas sebagai diplomat dan loyalis utama Soekarno. Meski demikian, keduanya menyadari bahwa jika mereka yang menyuarakan usulan tersebut, publik, dan mungkin Bung Karno sendiri, akan menganggapnya sebagai bentuk penjelatan politik atau bahkan intrik internal. Dari situ, muncul strategi yang lebih halus. Mereka menyimpulkan bahwa usulan ini harus datang dari pihak yang tampak netral dan yang punya otoritas moral serta kekuatan politik untuk menyuarakannya. Maka, militer dipilih sebagai kanal yang dianggap paling efektif dan sah untuk memunculkan ide itu ke ruang formal MPRS. Pilihan jatuh pada Kolonel Soehardiman. Dia bukan hanya perwira menengah yang punya pengaruh, tetapi juga dikenal sebagai sosok keras terhadap komunisme. Ia juga merupakan tokoh sipil militer yang ikut membidani lahirnya SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, sebuah organisasi yang menjadi corong tentara di bidang sosial politik. Keberadaan SOKSI sendiri saat itu merupakan bagian dari strategi militer untuk melawan dominasi PKI di sektor buruh dan organisasi massa. Penunjukan Soehardiman bukan tanpa pertimbangan politik.
Dalam konstruksi kekuasaan waktu itu, militer memegang posisi unik, bukan sepenuhnya di dalam struktur partai, tapi juga tidak sepenuhnya netral. Militer punya senjata, punya jaringan, dan, pada masa demokrasi terpimpin, punya legitimasi untuk ikut menentukan arah politik nasional. Dengan menyuarakan ide presiden seumur hidup melalui perwira militer, para penggagasnya berharap mendapat dua keuntungan, legitimasi nasional dan penerimaan luas di kalangan anti-komunis. Ini adalah manuver politik tingkat tinggi, sebuah usulan yang tampaknya tumbuh dari bawah, namun sejatinya dirancang dari atas, oleh elit yang sedang gelisah menghadapi lonjakan kekuatan PKI dan ketidakpastian arah negara. Mereka tahu, pemilu berikutnya bisa menjadi medan laga yang tak lagi bisa dikendalikan. Dan bila PKI menang, mereka tak akan punya cukup waktu atau kekuatan untuk merebut kembali panggung politik. Dengan mengusulkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pemilu bisa ditangguhkan. Sementara itu, para penggagasnya merasa telah menyelamatkan revolusi, meskipun dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Ironisnya, strategi itu dijalankan atas nama Bung Karno, seorang pemimpin yang sebenarnya sangat peka terhadap citra internasionalnya sebagai tokoh demokrasi dunia ketiga. Tapi dalam manuver ini, ia malah ditempatkan dalam posisi sulit. Menolak bisa dianggap melawan aspirasi rakyat. Menerima berarti menggadaikan reputasi dan prinsip politiknya sendiri. Motif politik, membendung PKI dan potensi perang saudara. Di balik usulan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, tersembunyi kegelisahan politik yang sangat dalam, ketakutan akan dominasi mutlak Partai Komunis Indonesia melalui jalur demokrasi elektoral. Menurut A.M. Hanafieh, ini bukan sekadar kekhawatiran ideologis, tetapi juga kecemasan eksistensial. Sejumlah tokoh Angkatan 45, termasuk dirinya dan Harul Saleh, melihat PKI bukan hanya sebagai partai besar, tapi sebagai kekuatan revolusioner yang bisa menghapus peran mereka dalam sejarah dan pemerintahan. Sejak pemilu tahun 1955, PKI telah menunjukkan performa politik yang mengejutkan. Menduduki posisi keempat secara nasional dengan perolehan 6,1 juta suara, PKI menjadi satu-satunya partai besar dari sayap kiri, yang tumbuh pesat setelah era konfrontasi bersenjata pasca tahun 1948. Tapi yang lebih mencemaskan para pesaingnya adalah keberhasilan PKI dalam pemilu lokal. Di banyak wilayah strategis, mereka bukan hanya populer, mereka menang. Di Jakarta, PKI menduduki posisi kedua, melampaui PNI dan NU. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, mereka menjadi pemenang mutlak. Di daerah-daerah industri dan urban seperti Surabaya, Cirebon, dan Solo, kader-kader mereka bahkan sudah menjabat sebagai wali kota. Dalam sistem demokrasi parlementer, kemenangan seperti ini berarti modal politik yang sah untuk mengajukan calon pemimpin nasional. Jika pemilu berikutnya digelar secara normal, bukan mustahil PKI akan tampil sebagai partai terbesar dan mencalonkan tokohnya sebagai pemimpin eksekutif nasional. Inilah skenario yang membuat para elit non-komunis, baik dari kalangan nasionalis maupun militer, semakin gelisah. Mereka tahu bahwa kekuatan PKI tidak hanya berasal dari suara rakyat, tapi juga dari strategi konsolidasi yang disiplin, organisasi massa yang militan, dan hubungan dekat dengan Bung Karno sendiri. Maka, dalam logika mereka, satu-satunya cara untuk menghentikan laju PKI tanpa harus menggelar konflik terbuka adalah dengan menghentikan proses politiknya. Dengan kata lain, jika pemilu berpotensi dimenangkan PKI, maka hapuskan pemilu itu sendiri. Dan cara paling konstitusional untuk melakukannya adalah dengan mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Langkah ini akan menutup pintu rotasi kekuasaan. Tak ada pemilu, tak ada transisi. Kekuasaan nasional dikunci di tangan satu orang, Bung Karno. Dalam narasi para pengusulnya, ini bukan kudeta, tapi stabilisasi. Bukan pembunuhan demokrasi, melainkan penyelamatan revolusi. Logika ini juga bertumpu pada asumsi bahwa Soekarno adalah figur pemersatu yang masih dihormati semua pihak, termasuk PKI. Dengan menjadikan Soekarno sebagai figur sentral permanen, para pengusungnya berharap bisa menciptakan ruang kompromi abadi, meskipun itu ilusi. Sebab kenyataannya, konflik antar faksi tetap membara di bawah permukaan. Di balik semua itu, ada juga kekhawatiran yang lebih ekstrim, perang saudara. Dalam pandangan Hanafieh dan kelompoknya, jika PKI berhasil menguasai negara secara legal melalui pemilu, maka kubu Islam dan militer akan melakukan perlawanan bersenjata. Dan sebaliknya, jika militer mengambil alih dengan paksa, PKI pasti akan melawan habis-habisan. Kedua skenario ini sama-sama buruk. Kekacauan nasional bahkan bisa lebih parah daripada pemberontakan PRRI Permesta di akhir tahun 1950-an. Karena itu, gagasan presiden seumur hidup bukan hanya langkah politik.
Ia adalah pilihan atas dasar ketakutan, pilihan untuk mempertahankan status quo dengan cara yang tidak demokratis, tetapi dianggap lebih aman dibanding risiko kehancuran total. Masalahnya, langkah ini tidak menyelesaikan akar masalah. Ia hanya menunda ledakan. Dan seperti sejarah kemudian mencatat, ledakan itu tetap terjadi. Konflik antara PKI dan militer meledak 2 tahun kemudian dalam tragedi tahun 1965. Keputusan mengangkat presiden seumur hidup ternyata tidak cukup untuk meredam ketegangan politik. Ia hanya mempertebal krisis legitimasi. Reaksi Soekarno, menolak, lalu luluh. Apa yang dilakukan Soekarno saat mendengar wacana pengangkatan dirinya sebagai presiden seumur hidup? Bukannya tersanjung atau langsung mengamini, Bung Karno justru merasa canggung. Bahkan, dalam autobiografinya bersama Cindy Adams, penyambung lidah rakyat Indonesia, ia secara jujur mengaku bahwa hatinya terbujuk namun pikirannya menolak. Sudah tentu hati saya merasa terbujuk, tetapi saya khawatir hal ini terlalu berlebih-lebihan, kata Bung Karno kepada Haru Saleh yang datang membawa usulan itu atas nama aspirasi dari bawah. Kegamangan Soekarno sangat bisa dipahami. Sebagai pemimpin dunia ketiga yang dikenal luas di kancah internasional, Bung Karno menjaga betul citra politiknya. Ia rajin mengirim pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negeri yang merdeka, berdaulat, dan demokratis, meski dengan versi demokrasi terpimpin yang khas. Ia menjalin kedekatan diplomatik dengan banyak negara non-blok dan menjadi simbol antikolonialisme. Dalam konteks itu, menerima jabatan seumur hidup bisa menjadi blunder besar. Ia akan langsung disandingkan dengan para pemimpin otoriter dunia seperti Franco di Spanyol atau Tito di Yugoslavia. Namun, dalam politik, logika ideal sering berbenturan dengan realitas kekuasaan. Haru Saleh tidak datang hanya membawa aspirasi rakyat. Ia juga membawa ketakutan kolektif elit bahwa konflik antara PKI, tentara, dan partai-partai Islam bisa meletus menjadi perang saudara. Bahwa tanpa figur pemersatu yang otoritatif dan permanen, Republik bisa jatuh dalam kekacauan. Disinilah dilema Bung Karno bermula. Di satu sisi, ia ingin tetap menjadi simbol demokrasi dan pemersatu nasional. Di sisi lain, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan kekhawatiran orang-orang terdekatnya, mereka yang selama ini berdiri di belakangnya, yang merasa perlu mengunci posisi Bung Karno agar negara tetap stabil. Akhirnya, Soekarno melunak. Ia menerima keputusan itu dengan setengah hati. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena merasa tak ada jalan lain. Ia sadar sepenuhnya, keputusan ini problematik. Dalam autobiografinya, Bung Karno bahkan berkata, "Saya kira ini bukan tindakan yang benar." Kalimat itu, walaupun singkat, sangat kuat. Ia menandai momen ketika seorang pemimpin besar menyerah pada tekanan keadaan. Ia tidak menginginkan kehormatan itu, tetapi juga tidak sanggup menolaknya secara terbuka. Bagi Soekarno, mungkin ini adalah pengorbanan demi kebaikan bersama, walau dengan taruhan nama baik dan prinsip yang selama ini ia pegang. Namun, sejarah tidak selalu mencatat niat, ia mencatat akibat. Dan akibat dari keputusan ini adalah stempel diktator yang terus menempel pada nama Soekarno, bahkan puluhan tahun setelah ia wafat. Ironisnya, keputusan yang lahir dari kecemasan akan konflik justru ikut menyiapkan jalan bagi kehancuran politik yang lebih besar. 2 tahun setelah TPMPS itu disahkan, meletuslah tragedi tahun 1965, peristiwa paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Presiden seumur hidup itu tak berdaya menghentikan pembantaian massal, kehilangan kendali atas militer, dan pada akhirnya dilucuti kekuasaannya secara perlahan, melalui manuver politik yang dikenal dengan nama Super Semar. Dengan kata lain, keputusan yang ia terima demi stabilitas, justru mempercepat runtuhnya kekuasaannya. Mengapa Soekarno melunak? Pertanyaan ini menyentuh jantung dari kompleksitas Soekarno sebagai pemimpin. Bagaimana mungkin seorang yang begitu fasih bicara tentang demokrasi, justru mengambil langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri? Soekarno, sepanjang karir politiknya, secara konsisten menyebut dirinya sebagai demokrat. Ia memuja konsep kedaulatan rakyat, menolak dominasi satu golongan atas yang lain, dan menekankan pentingnya musyawarah sebagai inti demokrasi Indonesia. Namun, dalam praktik kekuasaan, langkah-langkah yang diambilnya sering berlawanan arah. Pembubaran DPR pada tahun 1960, pembentukan DPR dengan anggota yang ditunjuk langsung oleh Presiden, serta penerimaan gelar Presiden seumur hidup, adalah contoh nyata bagaimana Soekarno lebih condong pada pola kekuasaan terpusat. Ada semacam paradoks dalam cara berpikir politik Soekarno. Di satu sisi, ia percaya pada rakyat. Tapi di sisi lain, ia juga meyakini bahwa rakyat seringkali belum siap membuat keputusan yang kompleks. Dalam kondisi seperti itu,
peran pemimpin menjadi sangat penting. Dan menurut Soekarno, pemimpin sejati adalah mereka yang tahu apa yang terbaik bagi rakyat, meskipun rakyat sendiri belum menyadarinya. Keyakinan ini membawa Soekarno pada satu pandangan politik yang sangat khas. Kalau niatnya baik dan tujuannya demi rakyat, maka sentralisasi kekuasaan tidak masalah. Di mata Bung Karno, demokrasi bukanlah soal prosedur formal, seperti pemilu 5 tahunan atau oposisi parlemen, tetapi soal menjaga harmoni dan stabilitas, serta memastikan revolusi nasional tetap berjalan di jalurnya. Inilah sebabnya, ketika Harul Saleh dan A.M. Hanafi menyodorkan gagasan presiden seumur hidup, Soekarno mengalami dilema batin. Ia sadar langkah itu bisa merusak citranya sebagai pemimpin dunia ketiga yang demokratis. Tapi pada saat yang sama, ia juga merasa bertanggung jawab mencegah negeri ini terjerumus dalam konflik berdarah antara PKI, militer, dan kelompok Islam. Ia menerima dengan berat hati, karena menurutnya, ini cara tercepat untuk menjaga persatuan nasional. Namun seperti diingatkan oleh Bung Hatta dalam buklet Demokrasi Kita, niat baik saja tak cukup dalam demokrasi. Demokrasi bukan sistem yang dibangun di atas asumsi ketulusan elit, melainkan partisipasi terbuka dan mekanisme yang adil. Ketika pengambilan keputusan hanya melibatkan segelintir elit, sekalipun dengan dalih keadaan darurat, maka hasilnya bukan demokrasi, melainkan kooptasi kekuasaan. Soekarno tidak pernah menyebut dirinya diktator. Ia percaya bahwa ia mencintai rakyat dan didukung rakyat. Tapi masalahnya, ia juga merasa tahu lebih baik daripada rakyat tentang apa yang terbaik bagi mereka. Dan dari sinilah lahir banyak keputusan yang secara moral bisa diperdebatkan, bukan karena jahat, tapi karena terlalu percaya diri pada kekuasaan. Kita bisa menyebut ini sebagai bentuk otoritarianisme yang dilandasi kasih sayang. Satu konsep yang terdengar indah, tapi berbahaya dalam praktik. Karena kasih sayang, ketika disalurkan lewat kekuasaan absolut, bisa berubah menjadi kendali yang membungkam. Dan itulah ironi terbesar dalam sejarah Soekarno. Ia ingin menjadi pelindung demokrasi, tapi justru ikut merintangi jalan demokrasi itu sendiri. Ironi sejarah, gelar yang tak diinginkan, tapi melekat. Sejarah seringkali mencatat tindakan, bukan keraguan. Ia lebih cepat menulis apa yang terlihat, ketimbang menyelami apa yang dirasakan. Dan dalam hal ini, gelar presiden seumur hidup menjadi beban sejarah yang tidak proporsional. Melekat pada nama Soekarno, meski lahir dari kepanikan kolektif elit politik pada masanya. Dari penuturan A.M. Hanafi dan pengakuan jujur Soekarno sendiri dalam penyambung lidah rakyat Indonesia, jelas bahwa gelar itu bukan sesuatu yang ia rancang, apalagi idamkan. Ia muncul dari kalkulasi politik kelompok Angkatan 45 dan sebagian elit militer, bukan sebagai bentuk pengutusan, tetapi sebagai jalan pintas untuk mencegah kekacauan antara militer, PKI, dan kekuatan Islam politik. Bagi kelompok ini, menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup adalah cara paling efektif untuk menutup pintu kontestasi politik yang berpotensi menjerumuskan negeri ke jurang perang saudara. Dalam benak mereka, jika Soekarno tetap berada di atas, maka tidak ada faksi yang benar-benar bisa mendominasi. Ia menjadi penyeimbang, simbol pemersatu, bahkan tameng. Tapi tentu saja, itu artinya mengorbankan satu pilar penting demokrasi, pergantian kekuasaan secara berkala dan sah. Masalahnya, publik tidak melihat semua dinamika itu. Yang mereka lihat adalah hasil akhirnya, seorang pemimpin yang disahkan sebagai presiden seumur hidup. Di mata masyarakat internasional, keputusan ini hanya mengonfirmasi dugaan bahwa Soekarno sedang mengonsolidasikan kekuasaan secara absolut, mirip seperti diktator di berbagai negara pasca kolonial lainnya. Kritik pun berdatangan, baik dari luar negeri maupun dari tokoh-tokoh bangsa sendiri seperti Muhammad Hatta, yang mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa dibangun dengan menghapus mekanisme pergantian pemimpin. Dan begitulah sejarah menciptakan paradoks. Soekarno yang diangkat sebagai presiden seumur hidup bukan karena ambisinya, justru dituduh sebagai penguasa yang tak mau turun. Di titik inilah terlihat bahwa dalam politik, persepsi kadang lebih menentukan dari niat. Soekarno mungkin bergolak secara batin. Ia tahu langkah ini bertentangan dengan keyakinannya sendiri tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tapi ia juga merasa bertanggung jawab mencegah bangsa ini pecah. Ia memilih stabilitas, bukan prosedur, tapi sejarah tak mencatat bisikan hati. Ia hanya mencatat keputusan. Dan keputusan itu membuat gelar presiden seumur hidup melekat pada diri Soekarno selamanya, sebagai beban, bukan kebanggaan. Demokrasi bukan sekadar ketulusan niat. Soekarno adalah patriot besar. Kita tak bisa menafikan jasa-jasanya. Tapi dalam babak ini, ia terjebak dalam logika kekuasaan yang mengorbankan prinsip. Ia menerima sesuatu yang tidak ia kehendaki, demi alasan-alasan strategis.
Dan dari keputusan itu, datanglah cap yang sampai hari ini tak kunjung bisa ia hapus, diktator. Barangkali, ini adalah pelajaran yang paling jujur dari sejarah, kekuasaan tanpa batas, meskipun dibungkus niat baik, tetap berbahaya. Dan niat baik seorang pemimpin tak bisa menggantikan mekanisme demokrasi yang sehat. Apa pelajaran buat kita? Jangan cuma lihat hasil, pahami proses dan konteksnya. Sejarah bukan soal benar atau salah, tapi soal mengerti mengapa sesuatu terjadi. Kalau kamu rasa video ini membuka sudut pandang baru, klik like, tulis komentarmu di bawah, dan share ke temanmu yang suka sejarah. Jangan lupa subscribe, karena kita akan terus gali sisi-sisi tersembunyi dari sejarah Indonesia. Karena sejarah tidak pernah hitam putih, ia penuh warna dan pertarungan makna. Sampai jumpa di video berikutnya.